Bayangkan ini, Anda bangun di pagi hari, membuka aplikasi perbankan di ponsel Anda, dan melihat sebuah angka yang membuat jantung Anda berhenti sejenak. Rupiah Anda tidak lagi bernilai seperti semalam. Harga barang di warung sudah naik. Harga bahan bakar sudah naik. Dan tidak ada satupun yang menjelaskan kepada Anda mengapa, kecuali satu kata yang Anda dengar samar-samar di berita, depresiasi. Ini bukan skenario fiksi. Ini bukan ramalan konspirasi. Ini adalah tekanan yang sudah bergerak di bawah permukaan ekonomi Indonesia hari ini. Rupiah adalah cermin dari segala sesuatu yang kita pikir sudah aman. Ia merefleksikan kepercayaan investor asing. Ia merefleksikan kekuatan cadangan devisa kita. Ia merefleksikan posisi Indonesia di tengah pertarungan raksasa ekonomi dunia antara Amerika, China, dan negara-negara yang berusaha melepaskan diri dari dominasi dolar. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam mengapa tahun 2027 bisa menjadi tahun paling berbahaya bagi rupiah dalam satu dekade terakhir, dan 3 skenario yang tidak akan diberitakan secara gamblang oleh media mainstream kepada Anda. Di video ini, Anda akan memahami 3 hal fundamental. Pertama, skenario runtuhnya carry trade yen dan bagaimana guncangan dari Jepang merembet ke rupiah. Kedua, gelombang pelarian modal asing yang menguras cadangan devisa. Dan ketiga, yang paling krusial, eskalasi perang mata uang global yang bisa menyeret seluruh Asia. 3 skenario, 3 peta risiko yang harus Anda pahami untuk melindungi aset, pekerjaan, dan masa depan finansial Anda. Sebelum kita masuk, satu landasan yang harus Anda pegang. Rupiah tidak pernah bergerak sendirian. Ia adalah korban sekaligus saksi dari arus uang global yang berpindah tempat secepat kilat. Ketika suku bunga di Amerika naik, uang asing berlari keluar dari negara berkembang. Ketika suku bunga turun, mereka kembali. Siklus ini sudah berlangsung puluhan tahun. Pertanyaannya bukan apakah rupiah akan tertekan. Pertanyaannya adalah seberapa besar tekanan itu, dan apakah Indonesia punya tameng yang cukup. Poin pertama yang harus kita pahami adalah skenario yang paling dekat dengan kita. Runtuhnya carry trade yen. Carry trade adalah salah satu permainan paling populer di dunia keuangan. Beginilah cara kerjanya. Investor meminjam uang di Jepang dengan bunga hampir nol. Lalu mereka memindahkan uang itu ke negara-negara dengan bunga lebih tinggi, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan selisihnya. Untuk waktu yang lama, ini seperti mencetak uang tanpa risiko. Tapi ada satu kelemahan fatal. Permainan ini berdiri di atas asumsi bahwa yen akan selalu murah dan bunga di Jepang akan selalu rendah. Begitu asumsi itu goyah, seluruh kartu berjatuhan. Dan inilah yang mulai terjadi. Bank Jepang, setelah puluhan tahun membanjiri pasar dengan uang murah, mulai menaikkan suku bunga. Perlahan tapi pasti. Setiap kenaikan membuat biaya meminjam yen menjadi lebih mahal. Setiap kenaikan membuat investor panik. Dan ketika investor panik, mereka tidak berpikir 2 kali. Mereka menarik semua uangnya dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan berlari pulang ke Jepang. Apa yang menggerakkan kejatuhan ini? Ketakutan. Ketika satu investor besar mulai menarik dana, yang lain mengikuti seperti efek domino. Rupiah, yang selama ini dinikmati sebagai sumber bunga tinggi, tiba-tiba ditinggalkan. Permintaan terhadap rupiah turun, nilainya merosot. Ini bukan sekadar koreksi pasar. Ini adalah kehancuran nilai yang bisa terjadi dalam hitungan minggu, dan sejarah menunjukkan pola yang sama setiap kali siklus ini berbalik. Poin kedua yang perlu kita bedah secara serius adalah gelombang pelarian modal asing yang menguras cadangan devisa. Cadangan devisa adalah tameng terakhir sebuah negara. Ia adalah persediaan dolar yang digunakan untuk menstabilkan mata uang ketika pasar bergejolak. Semakin besar cadangan, semakin besar kepercayaan. Semakin kecil, semakin rapuh. Sekarang bayangkan skenario ini. Kepercayaan global terhadap pasar negara berkembang mulai goyah. Suku bunga dunia naik.
Investor asing yang selama ini menanamkan modal di obligasi dan saham Indonesia memutuskan bahwa risikonya sudah terlalu besar. Mereka tidak mengirim pesan terlebih dahulu. Mereka menjual. Obligasi dilepas, saham dijual. Uang dalam bentuk dolar ditarik keluar dari Indonesia secepat mungkin. Setiap penarikan besar berarti Bank Sentral Indonesia harus menjual cadangan devisa untuk menahan rupiah agar tidak jatuh bebas. Tapi cadangan itu tidak terbatas, dan setiap kali cadangan menyusut, pasar kehilangan kepercayaan semakin besar, yang memicu penarikan lebih banyak lagi. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputus. Pelarian modal memperlemah rupiah. Rupiah yang lemah mempercepat pelarian modal. Dan di tengah semua ini, harga-harga di dalam negeri mulai naik, karena barang impor menjadi lebih mahal. Sejak kapan sebuah ekonomi sebesar Indonesia begitu rentan terhadap keputusan segelintir investor asing? Jawabannya ada di struktur itu sendiri, karena sebagian besar aset keuangan kita dipegang oleh pihak yang bisa pergi kapan saja. Ini bukan prediksi bahwa Indonesia akan bangkrut. Indonesia punya cadangan dan kebijakan yang kuat, tetapi skenario ini bukan tentang kehancuran total. Ini tentang pendarahan yang perlahan, yang menggerogoti kekuatan rupiah setahun demi setahun. Poin ketiga, dan ini adalah yang paling krusial, selama puluhan tahun, dolar Amerika adalah raja dunia. Hampir semua perdagangan internasional, semua cadangan devisa, semua harga komoditas dihitung dalam dolar. Negara-negara yang tidak memiliki dolar harus berjuang lebih keras untuk mendapatkannya. Tapi perlahan, sebuah perlawanan mulai terbentuk. Kelompok negara-negara yang merasa dikuasai oleh sistem dolar mulai mencari jalan keluar. Mereka mengembangkan mekanisme perdagangan tanpa dolar. Mereka membangun sistem pembayaran sendiri. Mereka menimbun emas sebagai pengganti. Ini adalah de-dolarisasi. Dan bagi Indonesia yang berada di tengah Asia, tren ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, Indonesia bisa diuntungkan jika sistem global menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu bergantung pada dolar. Di sisi lain, transisi ini tidak pernah mulus. Ia selalu disertai gejolak. Dan di saat gejolak, mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, justru menjadi korban pertama. Bayangkan dua raksasa sedang saling tarik-menarik tali. Amerika menarik ke satu arah, blok negara lain menarik ke arah sebaliknya. Dan di tengah-tengah, negara-negara kecil seperti Indonesia harus menjaga keseimbangan mereka di atas tali yang semakin tegang. Setiap kali ketegangan ini meningkat, pasar global menjadi panik. Investor mencari tempat paling aman, dan tempat paling aman biasanya adalah dolar dan emas, bukan rupiah. Arus modal keluar dari Asia. Rupiah tertekan. Bukan karena Indonesia melakukan kesalahan, tetapi karena Indonesia terjebak di tengah badai yang bukan diciptakannya. Ini bukan tentang memilih pihak. Ini adalah tentang bertahan hidup di antara dua kekuatan yang sedang berperang. Lalu apa hubungannya semua ini dengan Indonesia? Jawabannya sangat langsung dan tidak menyenangkan untuk didengar. Rupiah bukan sekadar angka di layar bank. Ia adalah harga beras di pasar. Ia adalah harga BBM. Ia adalah gaji yang dibayar di akhir bulan. Ketika rupiah melemah, setiap keluarga Indonesia merasakannya dalam bentuk biaya hidup yang naik tanpa henti. Sekarang Anda mungkin bertanya, apa hubungannya semua ini dengan saya? Penonton biasa? Jawabannya semuanya. Nilai tabungan Anda, harga rumah yang ingin Anda beli, biaya pendidikan anak-anak Anda, semuanya bergerak mengikuti arus rupiah. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bahwa 3 skenario yang tampaknya terpisah, runtuhnya yen, pelarian modal asing, dan perang mata uang global, sesungguhnya adalah 3 wajah dari satu tekanan yang sama. Rapuhnya posisi rupiah di tengah badai ekonomi dunia. Ketiganya tidak harus terjadi bersamaan. Cukup satu saja yang mengguncang, dan rupiah harus berjuang untuk bertahan. Pertanyaannya bukan apakah kita akan dilanda satu skenario ini, melainkan apakah Indonesia sudah cukup siap ketika salah satunya menjadi kenyataan.
Ini bukan tentang menakut-nakuti. Ini tentang membangun bendungan sebelum banjir datang. Bagaimana pandangan Anda terhadap situasi ini? Skenario mana yang menurut Anda paling mungkin mengguncang rupiah di 2027? Runtuhnya yen, pelarian modal asing, atau perang mata uang global? Silakan tuliskan analisis dan pandangan kritis Anda di kolom komentar di bawah, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam geopolitik dan ekonomi global yang tidak akan diberitakan media mainstream. Sampai jumpa di video berikutnya.